Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat datang di sesi feedback dan konsultasi bakat asesmen talent mapping. Bapak sudah mengerjakan asesmen dan kita sepakat bahwa hari ini, pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang hasil dari asesmen yang sudah Bapak kerjakan beberapa waktu yang lalu. Perkenalkan, nama saya Muful Fatoniawan. Bapak bisa memanggil saya Tony. Saya adalah seorang praktisi talent mapping. Sebelum kita mulai, Bapak punya kelonggaran waktu sampai pukul berapa? Baik, kalau gitu kita segera selesaikan hingga sebelum jam tersebut kita sudah selesai dan Bapak mendapatkan kesimpulan. Saya juga menginformasikan bahwa asesmen talent mapping ini saya tidak berhak untuk memberitahukan kepada orang lain tanpa seizin Bapak. Jadi asesmen talent mapping ini bersifat rahasia dari saya kepada Bapak gitu. Kemudian saya juga membersihkan Bapak apabila ada yang dipersiapkan dulu sebelum kita mulai, misalkan mau ke toilet atau membuat nyaman ya tempat Bapak, boleh monggo. Nah, mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Nah, kita akan mulai ya Pak. Hari ini ada kesibukan apa Pak? Oke, baik. Bapak, aktivitas Bapak atau profesi Bapak saat ini apa Pak? Kalau boleh tahu. Baik, oke. Kalau Bapak ikut asesmen talent mapping ini tujuannya untuk apa Pak? Oke, tujuannya untuk baik. Kalau begitu, mudah-mudahan dengan proses dari feedback dan konsultasi ini setidaknya dapat memberikan gambaran untuk Bapak bisa meraih atau mendapatkan tujuan yang seperti yang Bapak harapkan tadi. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita membahas hasil asesmennya, saya izin untuk memperkenalkan tentang talent mapping terlebih dahulu. Apakah Bapak sudah pernah tahu tentang talent mapping, Pak? Baik, saya akan memperkenalkan ya, Pak. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki potensi, Pak. Pada dasarnya, setiap makhluk di dunia ini maupun manusia memiliki potensi, memiliki bakat, memiliki kekuatan yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, potensi itu, kekuatan itu diberikan untuk kita untuk beraktivitas yang produktif, untuk bermanfaat kepada orang lain, untuk memberikan kebermanfaatan ya dengan peran-peran kita. Nah, begitu juga dengan talent mapping dan bakat gitu. Bakat sendiri itu sebenarnya di perangkat unik yang diberikan oleh Allah gitu ya, yang terinstal kepada kita untuk memberikan manfaat dan beraktivitas yang produktif gitu, sehingga kita dapat benar-benar mengoptimalkan peran kita di dunia ini. Nah, talent mapping ini digunakan adalah salah satu perangkat yang diciptakan oleh penemunya bernama Abah Royani, guru kami. Nah, beliau menemukan perangkat atau tools untuk asesmen untuk mempermudah kita mengenali diri kita sendiri gitu ya, mengenali apa yang unggul pada diri kita, apa sebenarnya sifat-sifat produktif kita, apa kekuatan kita, apa bakat kita, atau kemampuan kita untuk beraktivitas dan memberikan peran dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat seluruh umat manusia sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, talent mapping ini sebenarnya cerminan ya proses asesmen yang Bapak sudah lakukan. Itu sebenarnya Bapak sedang merefleksikan diri Bapak sendiri terhadap jawaban-jawaban yang Bapak berikan terhadap pada saat mengerjakan soal-soal asesmen. Nah, jadi talent mapping ini tidak berupa gambaran diri atau refleksi diri bagaimana kondisi kita saat ini. Nah, dan kita akan terbantu dengan talent mapping ini agar kita benar-benar dapat mengenali diri kita, mengenali potensi kita, mengenali kita tuh sebenarnya unggul di mana dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya.
Kemudian setelah kita tahu keunggulan kita, potensi diri kita dan sebagainya, sehingga kita bisa menggunakan kekuatan tersebut dengan benar-benar produktif, melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat produktif. Nah, talent mapping sendiri ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi deskriptif, yang kedua adalah fungsi prediktif. Nah, sebagai fungsi deskriptif, talent mapping ini memberikan deskripsi mengenai bakat atau gambaran-gambaran mengenai bakat-bakat yang ada pada diri kita. Bagi teman-teman yang atau Bapak yang sudah mengerjakan asesmen talent mapping, sehingga Bapak dalam setelah mengerjakan mendapatkan hasil dari asesmen talent mapping itu, Bapak diberikan gambaran tentang bakat-bakat Bapak. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu bakat dan apa saja itu bakat gitu ya di sesi berikutnya. Kemudian selain fungsi deskriptif tadi ya, fungsi untuk menjelaskan gambaran-gambaran tentang Bapak, juga ada fungsi prediktif. Nah, fungsi prediktif itu memberikan gambaran kepada klien atau Bapak tentang prediksi kekuatan. Jadi ketika sudah diketahui bakatnya apa, kemudian diketahui potensi kekuatannya apa, maka Bapak bisa memprediksi nih, potensi yang saya miliki itu bisanya saya gunakan untuk apa ya ke depannya. Jadi arahnya akan menyusun langkah-langkah ke depan Bapak. Dari hasil asesmen ini, Bapak bisa membawa maju diri Bapak ke arah yang lebih baik, arah yang lebih bermanfaat, arah yang lebih produktif ke depannya, sehingga Bapak bisa memberikan ruang-ruang khusus gitu ya untuk optimalisasi bakat-bakat Bapak gitu ya. Jadi dari yang nanti bakat-bakat Bapak itu bisa diketahui dari hasil asesmen ini. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan tentang bakat. Nah, bakat itu apa sebenarnya? Nah, bakat ini menurut Gallup Organization, sebuah organisasi penelitian yang meneliti tentang sumber daya manusia di seluruh dunia, menjelaskan bahwa bakat adalah pola yang terbentuk untuk kita berpikir, merasakan, dan bertingkah laku yang secara alamiah dan berulang-ulang terus-menerus, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, selain bakat, kita juga mengenal minat biasanya. Kan biasanya bakat dan minat gitu ya. Minat sendiri, Pak, didefinisikan itu bisa timbul gitu ya, keinginan atau hasrat yang timbul karena proses pengenalan dengan lingkungan sekitarnya atau hasil dari interaksi dan belajar dari lingkungannya. Kalau bakat yang tadi, yang disebutkan yang tadi, pola berpikir secara alamiah itu timbul, itu bukan timbul sebenarnya, tapi lebih ke arah bakat itu sudah ada sejak lahir karena alamiah, sifatnya alamiah. Jadi bakat itu sudah ada sejak lahir, terinstal, sudah ada ketika kita lahir dan kita tinggal menggunakannya gitu ya, sehingga menjadi potensi kekuatan. Kalau bakat itu biasanya hasrat itu atau keinginan, dorongan bekerja atau berperilaku produktif itu karena dorongan dari lingkungannya, timbul karena lingkungannya. Sehingga bakat itu alamiah, sedangkan minat itu bisa timbul dibentuk gitu dengan bentukan gitu. Sedangkan kekuatan itu dapat diartikan sebagai aktivitas produktif yang dilakukan dengan mudah, menyenangkan, kualitasnya tinggi dan bermanfaat. Kemudian kekuatan itu ketika kita semakin menekuninya dan semakin lama mengerjakannya, maka semakin kuat juga dorongan kita untuk melakukan terus menerus, dan semakin ada improvement, lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita bisa menjadi konsisten sehingga kita dapat diandalkan. Dan itu semua berasal dari potensi kekuatan, dan potensi kekuatan itu berasal dari bakat. Itu semua ya Pak. Jadi untuk apa ini bakat sebenarnya, kita mengetahuinya. Dan selain itu kita juga ada goal setting. Artinya talent mapping ini bisa digunakan atau berfungsi dalam berbagai hal gitu ya.
satu, bisa menghasilkan ide-ide baru ya, misalkan ketika dari fungsi prediktif kemudian fungsi prediktifnya ya, deskriptif prediktifnya, kita bisa membayangkan bahwa kita bisa menciptakan kegiatan-kegiatan baru, menciptakan peluang-peluang baru yang kita sebelumnya belum pernah mencoba gitu ya, dari pengenalan terhadap bakat-bakat kita, potensi kekuatan kita. Kemudian kita bisa menentukan langkah, bisa mengambil keputusan, kemudian bisa menyelesaikan konflik dan sebagainya gitu. Jadi dan di talent mapping ini ada beberapa bagian ya Pak. Jadi yang Bapak terima itu sekitar puluhan lembar gitu ya, dan itu terbagi ada beberapa bagian tentang deskripsinya, ada bagian pengantar, deskripsi tentang bakat dan sebagainya. Yang penting sebenarnya di bagian itu ada hasil dari asesmen yang Bapak lakukan. Yang pertama bagian tentang urutan bakat gitu ya. Jadi dari 34 Gallup Organization tadi yang mencoba untuk mendefinisikan tentang bakat itu juga memberikan rumusan tentang bakat-bakat yang ada di dunia, dan dirumuskan menjadi 34 tema bakat, dan 34 ini nanti akan kita dapatkan hasilnya kita ini sebenarnya di urutan mana-mana saja gitu ya. Jadi nanti diurutkan mulai 1 sampai 34. Urutan 1 sampai 7 adalah bakat kuat atau bakat dominan. Kita bisa memanfaatkan bakat kuat dan dominan ini untuk memicu aktivitas kita produktif. Kemudian kita bisa menambahkan dengan bakat ke-8 sampai 14, bakat-bakat pendukung bakat kuat itu sebagai pendukung kita agar memperkuat dorongan produktivitas kita. Sedangkan yang selain ada kekuatan, kita juga mengenal kelemahan gitu ya, pasangan. Kalau ada hitam ada putih, ada siang ada malam. Nah ini ada kekuatan, ada kelemahan. Nah kelemahan ini juga bisa dilihat dari urutan bakat ini. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa ada urutan 7 terbawah ya, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ya. Ini adalah urutan 7 terbawah adalah bakat-bakat lemah, yang mana ketika kita mengerjakan itu kita merasa tidak bisa menikmati, kita tidak bisa membuahkan hasil yang terbaik, kita tidak mudah itu melakukan, dan tentu akhirnya tidak bisa membuat manfaat kepada orang lain. Nah ini yang perlu kita cermati bersama-sama, dan kita perlu siasatin itu. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan, dan kombinasi ini akan menjadi kekuatan baru bagi Bapak. Misalkan Bapak belum pernah mencoba kekuatan ini. Nah itu tadi sekilas tentang talent mapping. Selain goal settingnya untuk menghasilkan ide, menentukan langkah, mengambil keputusan, kira-kira juga bisa menyelesaikan konflik nih. Nah apalagi konflik terkait dengan saling memahami ya. Bakat-bakat itu kan perlu diaktualisasikan ya, perlu dipahami bahwa ada dorongan alamiah orang berperilaku ini, berperilaku itu. Nah ini kan perlu saling dimengerti, saling dipahami. Jika tidak saling mengerti, maka timbullah suatu konflik gitu. Nah ini adalah salah satu cara talent mapping ini, salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Selain juga bisa mengambil keputusan, menentukan langkah, dan menemukan ide-ide baru. Nah dari penjelasan saya, apakah ada yang mau ditanyakan Pak, pengantar tentang talent mapping? Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan tentang bakat, urutan bakat Bapak. Kemudian setelah itu kita akan lanjut lagi ke mapnya ya, peta bakatnya Bapak gitu ya, pembagian klaster-klaster Bapak, di mana nanti akan tergambarkan tipe-tipe profil dari Bapak sebagai klien dari asesmen talent mapping. Kemudian nanti akan kita lihat bersama-sama tentang potensi kekuatan.
Jadi ada 14 potensi kekuatan yang itu bisa diambil dari kombinasi antara bakat-bakat kuat, bakat pendukung, kemudian kombinasi juga dengan bakat lemah Bapak gitu. Nanti bisa dikombinasikan mana-mana aktivitas-aktivitas yang Bapak bisa potensial bisa lakukan dengan baik. Kemudian selain itu kita juga menemukan tentang strength cluster map ya. Nanti kita bisa lihat bahwa kita bisa melihat adanya minat dan adanya bakat, kemudian ada kompetensi di situ. Kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan bapak bisa dominan atau potensial di 114 aktivitas apa aja yang ada di dunia ini yang mungkin bapak bisa lakukan nantinya gitu. Kemudian selain itu ada strength typology 30 ya, ada 30 strength typology tipe kekuatan. Nah, Bapak bisa lihat di situ kekuatan-kekuatan tipe-tipe kekuatan mana yang Bapak unggul dan mungkin Bapak lemah dan perlu disiasatin. Kemudian nanti di terakhir akan muncul personal branding Bapak. Siapa diri Bapak sebenarnya. Oke, kita lanjutkan dengan sesi yang inti penjelasan terkait hasil asesmen oleh Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan ya.